Ya, terima kasih. Baik, anak. Pada pagi hari ini kita mulai masuk ke pelajaran IPS, yaitu tema 1. Apa tema 1? Kalian punya buku nggak? IPS-nya? Apa? Tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam, ya. Nah, sebelumnya Bapak cek dulu absennya masuk semua ya hari ini ya. Hadir ya? Aman ya? Aman. Ya, oke. Jadi untuk pelajaran tema 1 ini kita mempelajari tentang kondisi geografis dan apa tadi, keragaman ya, sumber daya alam ya. Kita di daerah Bangka Belitung, kekayaan alam kita apa sih? Timah. Terus pulau-pulau kita, Bangka Belitung cuma 1, Bangka dan Belitung ya, 2 pulau. Itu dikelilingi oleh apa? Lautan ya, karena hampir seluruh seluruh negara Indonesia ini dikelilingi oleh lautan ya. Jadi untuk itu Bangka Belitung, mana letak geografis kita itu berada di mendekati garis khatulistiwa ya. Termasuk Indonesia bagian apa? Ada yang tahu nggak? Barat, timur, atau tengah? Ada yang tahu Indonesia bagian apa kita? Nah, pelajaran hari ini kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Untuk kelas 8. Di kelas 7 itu kalian sudah pernah belajar belum tentang pelajaran ini? Ada nggak sih sebetulnya? Ada nggak? Di SD? Ada lah pasti. Mungkin kaitannya ya, hubungannya nanti setiap jenjangnya itu kan naik. Jadi dari SD, SMP, kelas 7, kelas 8, dan seterusnya pasti akan ada pelajaran IPS. Hanya tentang materinya yang berbeda. Ada persamaannya, ada yang berbeda. Ya, untuk dalam pembelajaran kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini apa yang akan kita pelajari? Tujuan pembelajaran dari pelajaran ini. Pertama, peserta didik itu nanti kalian dapat memaparkan keberagaman alam Indonesia. Terus yang kedua, menganalisis sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, mendesain upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang keempat, menguraikan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Serta yang kelima, menunjukkan hubungan kondisi geografis dengan kegiatan ekonomi dan masuknya penganut Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, inilah apa yang akan kita capai ya, tujuan pembelajaran yang akan kita atau yang kalian dapatkan nanti ya, diarahkan ke sini. Nah, untuk itu coba kalian Bapak tampilkan sebuah video. Itu bisa kalian lihat ya, bisa tonton. Melestarikan alam, warisan untuk anak bangsa. Bapak ambil dari yang terkait dengan di Bangka Belitung. Kita lihat sebentar. Silakan diperhatikan. Yang belakang bisa terlihat baik ya.
Nah, ini penanaman pohon mangrove atau bakau. Sudah. Nah, kalian sudah menyaksikan video tadi ya, sebuah video tentang apa kira-kira? Apa tadi? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian lihat dalam tayangan video tersebut? Ya, jadi negara kita itu dikelilingi oleh banyak gunung api. Ya, sangat berbahaya nggak kira-kira? Berbahaya. Mengapa? Ya karena efek sampingnya atau dampak dari letusannya nanti bisa menyebabkan bencana. Nah, di sini potensi bencana itu dibagi lagi. Bisa nanti dibaca di sini bencana alam berupa gempa bumi, tanah longsor, gunung berapi. Ya, kebakaran bahkan di saat seperti musim sekarang, musim apa? Kemarau ya, kemaraunya panas sekali, panjang, itu bisa memicu kebakaran. Nah, untuk itu selanjutnya bahkan itu menjadi pencemaran ya. Nah, untuk itu kepada namanya tadi penanggulangan bencana oleh BNPB tadi ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Kita yang berada dekat garis khatulistiwa, berada di Indonesia bagian barat, itu ada dua pulau, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung ya, terpisah di antara selat ya. Nah, kalau kita berada di pulau apa, Pangkal Pinang? Bangkanya. Kalau di Belitung, Tanjung Pandan, Belitung ya. Ya, kita tahu yang barusan terbakar di Jawa Timur ya, ya. Aduh. Ini tadi ya, seperti Bapak terangkan tadi, bahwa letak Indonesia tadi sudah disebutkan sini. Selanjutnya letak dan luas. Garis lintang, garis bujur. Garis bujur, garis lintang adalah sebuah garis hayam yang melingkari permukaan secara horizontal. Garis bujur adalah garis hayam yang tadi disebutkan ada waktu Indonesia bagian barat, kemudian bagian tengah, lalu WIT itu bagian timur. Bangka Belitung masuk mana? BB, mengapa? Ya, situ ya. Posisinya ada letak geografis, letak astronomisnya tadi. Kemudian untuk setiap daerahnya, setiap wilayah pembagian waktu ini, itu ada perbedaan waktu. Ada yang tahu? Pernah baca atau masih ingat pelajaran waktu kelas 7? Atau SD bahkan? Atau kalian baca-baca pengetahuan tambahan kalian? Ya, barat, tengah, dan timur itu terbagi beda 1 jam. Ya, bagian tengah dengan bagian barat beda 1 jam. Ya, tengah dengan timur beda 1 jam. Tapi kalau dari barat ke timur beda berapa jam? Jadinya 2 jam. Ya, bagian barat tadi disebutkan misalnya contoh kita di Bangka Belitung. Terus bagian tengah itu misalnya mana? Kalimantan, Sulawesi, Bali. Pernah kita bahas selanjutnya. Anak-anak, baik, terima kasih untuk pertemuan pada pertama ini. Akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Nanti langkah-langkah ada aktivitas tadi akan kalian kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya baik, terima kasih anak-anak. Kita bisa lanjutkan untuk pertemuan berikutnya di hari yang baik. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya.
Halo anak, silakan. Siap. Dari salam. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa ya. Semangat ya masih ya. Oke, masih semangat pagi. Oke. Untuk pertemuan pelajaran hari ini kita lanjutkan dari pertemuan pertama, yaitu materi apa? Ada yang masih ingat? Letak geografis dan pelestarian sumber daya alam atau sumber daya alam. Masih ingat ya tentang letak geografis Indonesia, lalu ada letak geologis ya. Kita di Bangka Belitung itu terletak di wilayah Indonesia bagian mana? Barat ya. Terus pembagian wilayah waktu ada berapa? 3 ya. Jadi setiap wilayah bagian waktunya itu beda waktu 1 jam ya, antara barat, tengah, dan timur. Nah, kalian akan nanti masuk ke dalam dinamika kelompok atau kegiatan kelompok dan pribadi ya, mengerjakan sendiri-sendiri dan kelompok. Nanti dari kegiatan ini akan dipresentasikan ya. Jadi setiap kelompok nanti maju satu-satu bersama-sama. Ada ketuanya. Sudah menentukan, coba kalian menentukan ketuanya dulu siapa ya. Nanti siapkan handphonenya, nanti bisa scan barcode ya. Bapak bagi dulu terlebih dahulu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok ya, nanti akan tampil berarti. Siap ya? Oke, semangat? Ya, belum. Berani ya? Harus berani tampil, melatih mental kalian, berani berbicara, suaranya juga. Untuk kelompok 1, coba ketuanya siapa? Bisa mewakili? Ya. Alvino. Ya, Alvino. Coba. Mungkin bisa ke sini aja ya, karena mungkin agaknya susah. Nanti sama-sama dengan teman kelompoknya, kalian baca atau tonton, kemudian dibahas ya. Oke, sudah bisa. Alvino, silakan. Ketuanya mewakili. Ini, Brian. Kelompok 3, silakan perwakilannya. Ya, kelompok 4. Kelompok 5 bisa langsung bersiap. Ya, perwakilan ketuanya. Kita siapa anggotanya? Jadi berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Yuk, kelompok 5, 6, silakan maju. Kelompok 6 boleh. Perwakilannya maju. Nanti dibagikan ke teman-teman lainnya ya. Biar semua dapat melihat. Yuk, kelompok 5. Yang belum, kelompok berapa? Yuk, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima belum. Oke. Sekalian bisa. Ya, kalian tonton terlebih dahulu ya bersama kelompok masing-masing juga boleh, silakan, jadi nanti tahu. Oh enggak gitu, nggak bisa ya. Oh ya, udah mewakili aja, nanti kalian bahas dalam kelompok ya. Kalau nggak bisa, ya yang penting ada satu mewakili, nanti yang lain ikut memahami di situ ya. Coba.
Waktunya Bapak kasih waktu 15 sampai 20 menit ya. Oke. Coba ditonton. Ada yang hafal lagunya? Ikut nyanyi coba. Ya, Alvino. Tenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Jangan nangis ya. Jangan hilang, tinggal tanah yang ku cintai. Kau ku bangga. Oke, terima kasih. Kumpulan bahwa kondisi geografis, geologi, letak astronomis itu mempengaruhi banyak hal ya. Banyak hal, bukan hanya apa saja tadi terlihat bahwa ada suku bangsa, agama, lalu sumber daya alam, mata pencaharian, apalagi ada yang terlewatkan nggak? Ada yang bisa mengingat tadi apa? Hah? Budaya. Nah, budaya kaya budaya Indonesia ya. Apalagi Alvino? Pakaian adat. Ada yang tadi yang kita istilahnya setiap hari kita konsumsi, apa sih namanya tuh? Makanan, ya. Makanan setiap daerah berbeda nggak? Beda. Yang hidup di laut biasanya ikan, ya, oke, bagus ya, pintar sekali. Terus kalau makanan tadi, siapa yang hobi makan? Wah, semua kayaknya ini kelihatan dari posturnya. Oke, bagus, turunkan. Brian, suka makan apa? Apa saja? Apa saja? Dedaunan berarti. Oh, suka. Nasi Padang. Kalau Alvino apa? Apapun jadi. Ya apapun itu apa? Apapun yang termasuk makanan. Ya, satu aja. Yang hobimu, favoritmu lah. Nasi Padang ke rendang, sate, kan ada. Makanan mama. Ya, masakan mama. Itu mempengaruhi suku bangsa, pakaian adat, ya, budaya, lalu kebiasaan, mata pencarian tadi. Tiap daerah berbeda-beda. Nah, untuk ini dari yang hasil kalian lihat, Bapak akan kelompok, Bapak kasihkan kertas terlebih dahulu deh. Tolong Brian, tolong bagikan ke teman-teman. Ya, satu kelompok satu saja. Ya, satu kertas lembar. PD. Nah, nanti di sini Bapak mengharapkan dalam kelompok, dinamika kelompok kalian, individu dan kelompok, mengerjakan apa? KKBD ini ya, terkait dengan gambar ini. Di sini ada gambar petani ya, kita satu ya. Di sini kan ada kertas ya, tolong nanti ketuanya menuliskan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok, kemudian menuliskan nama anggotanya, jangan lupa ya, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Bisa ya, satu orang mencatat. Kalian diskusikan dulu. Satu misalnya, bagaimana pengaruh proses geografis di wilayah Indonesia bagi keberagaman alam dan keberagaman sosial masyarakat? Ya, bisa? Oke, silakan dikerjakan, diskusikan bersama-sama. Ini waktunya Bapak kasih berapa soal itu? 4. 10 menit cukup ya? Selesai ya? Selesai, ya. Bagaimana pengaruh proses geografis di wilayah Indonesia bagi keberagaman alam dan keberagaman sosial masyarakat? 1. Bagaimana pengaruh proses geografis di wilayah Indonesia bagi keberagaman alam dan keberagaman sosial masyarakat? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada? Ketiga,
apakah sumber daya manusia di Indonesia sudah memenuhi syarat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki, kemudian yang tempat, nah, apa saja lembaga sosial yang berperan dalam upaya pemanfaatan. Perkenalkan nama saya Desmar, yang Pino, tinggal ini kami. Jawaban pertama tentunya karena Jawaban, ya langsung aja. Langsung aja. tentunya kamera maka bicara ya saya menerima tradisi ada istiadat beberapa aspek Ya. Kita sudah memanusiakan cara untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki, tapi kualitas sumber daya alam Indonesia dan jawaban pertama Ya, baik. Terima kasih. Tetap untuk bertamu di sini ya. Jadi dari kelompok 1, ya yang pertama munculnya keanekaragaman mata pencarian, budaya, pola pemukiman, tradisi, adat istiadat dan beberapa aspek kehidupan lainnya. Atau aspek kehidupan lainnya itu apa? Oh ya, bagus. Ya. Betul. Berikutnya yang kedua, bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada dengan memanfaatkan sebijak-bijaknya. Satu, ya, menggunakan prinsip ekofisiensi. Apakah itu? cepat dan juga meminimalisir ketimpangan yang dihasilkan. Oh ya. Baik, terus 3. Apakah sumber daya manusia di Indonesia sudah memenuhi syarat dan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki? Sudah dengan kelompok 1 ya. Untuk memenuhi syarat untuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi kualitas sumber daya alam Indonesia tergolong rendah. Sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya yang rendah? Sumber daya manusia. Sumber daya manusianya. Mengapa? Karena kurang merata. Kurang merata. Kurang merata dengan pembangunan di Indonesia. Apanya sumber daya alam atau Daya manusia juga ya, terampilnya ya. Ya, tenaga manusianya kurang terampil ya, harus banyak belajar. Wah ya. Terus yang keempat, apa saja lembaga sosial yang berperan dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam? Di sini lembaga keluarga, lembaga agama, ekonomi, pendidikan, politik, ya mungkin bisa dijabarkan lagi, misalnya seperti yang kalian lihat pada pertemuan pertama ada BNPB. Badan apa itu? Badan Nasional yang menanggulangi bencana. Ya, apalagi misalnya ya lembaga lingkungan hidup. Terus ketika misalnya ada kebakaran, itu dinas apa? Pemadam kebakaran Jakarta, ya.
insar ya, datang ke sana. Oke, itu dari kelompok 1. Ada mungkin kelompok lain mau bertanya atau mau menanggapi gimana? Cukup ya? Bagus ya? Oke, kita kasih close tangan. Bagaimana pengaruh proses ini di wilayah-wilayah Indonesia? Apa itu?